Gadis gendut ini ada di meja operasi. Dokter tanya dia, "Anda yakin ingin melakukan operasi ini? Operasi besar ini, kemungkinan kamu akan mati." Tapi dia masih sangat bertekad. "Jika saya tidak menjalani operasi sekarang, saya akan mati juga." Nama dia adalah Hana. Karena dia gemuk, dia menderita banyak kebencian. Pertama dan juga terakhir kali dia jatuh cinta adalah dengan penjual obat penurun berat badan dan penipu juga. Tidak hanya menipu uang tetapi juga menipu cinta. Bahkan obat juga palsu. Hana habis meminumnya, langsung kena racun. Saat disedang di ambulans menuju ke RS, 3 pengguna dengan kekuatan penuh bahkan tidak bisa mengangkatnya. Hana sangat malu sehingga dia berpura-pura mati. Jadi dokter mendorongnya ke ranjang rumah sakit. Masih tidak bergeming. Tidak ada cara lain, Hana hanya bisa menepuk pundak dokter. "Katakan biarkan aku pindah sendiri." Karena gemuk, Hana awal adalah gadis dengan suara yang bagus. Tapi hanya bisa menjadi penyanyi pengganti. Di belakang panggung, gadis itu menari mengikuti musik. Tetapi karena berat badan dia hanya melompat sesaat menyebabkan lantai panggung runtuh. Pertunjukan berakhir. Penyanyi itu menertawakan penampilan gadis itu. Salahkan dia karena merusak konsernya. Hana ingin menjelaskan. Tetapi penyanyi itu tidak mau dengar. Dia pergi untuk menyapa produser Sang Jul. Tetapi Sang Jun tidak peduli. Sebaliknya, pergi ke Hana. Memeluknya erat-erat dan mengatakan bahwa dia sangat khawatir. Hana sangat senang. Dia telah diam-diam jatuh cinta dengan pria ini untuk waktu yang lama. Saat merekam vokal, suka mengintip pria itu. Dia akan bersenang dalam beberapa hari karena pria itu meminum botol air punya dia. Bahkan simpan botol air minum itu. Ketika Hana merekam lagu tentang cinta, dia tidak bisa tidak mengakui cinta dia kepada pria itu. Tapi dengan cepat menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Hana tahu, jarak antara dia dan pria itu sangat jauh, karena kecantikannya. Hanya bisa mencintai diam-diam. Hari itu Hana menerima hadiah dari Sang Jun. Adalah gaun pesta. Tetapi ketika memakainya, lihat ekspresi sahabatnya. Dia yakin bahwa dia pasti jelek banget. Tetapi ini adalah gaun yang dikasih dari Sang Jun. Dia masih memakainya ke pesta ulang tahun pria itu. Ketika dia masuk, orang-orang harus beri dia jalan untuk lewat. Wajah semua orang terlihat tidak nyaman. Hana juga sangat malu. Sulit untuk dia bisa duduk di sebelah Sang Jun. Ketika dia buka jaketnya, orang di samping dia ingin muntah. Pada saat itu penyanyi juga datang. Tidak menyangka jika gaunnya sama dengan Hana. Membuat Hana menjadi sangat malu. Dia menyadari bahwa dia sedang dipermainkan. Dia hanya bisa dengan sedih menundukkan kepala dan berlari keluar. Sang Jun sangat marah. Dia ajak penyanyi ke dalam toilet. Senyum lalu tegur dia. "Apakah kamu sudah gila? Aku membantu kamu menyelamatkan karir kamu. Kamu sendiri yang merusaknya. Apakah kamu pikir aku benar suka dengan dia? Melihat dia aku sudah mau muntah. Dia berbakat tapi dia gemuk dan jelek. Kamu tidak punya bakat tapi kamu cantik dan seksi. Kamu ambil semua punya dia. Dia hidup demi kamu." Hana menangis ketika dia mendengar ini. Dia pulang dengan sangat kecewa. Tutup jendela. Buka tangki gas. Berbaring diam di sofa. Ingin bunuh diri. Tetapi pada saat itu, ada panggilan dari dokter operasi plastik. Beri Hana harapan baru. Dia pergi ke rumah sakit dan memutuskan untuk menjalani operasi seluruh tubuh. Gadis ini menjalani operasi seluruh tubuh. Hasil nyedotkan banyak lemak dari tubuhnya. Wajah tertutup perban. 1 tahun kemudian, saatnya menyaksikan keajaiban. Saat dokter melepas perban, semua terdiam. Hana pergi ke depan cermin. Sentuh cermin dengan lembut. Dia tidak bisa mempercayainya. Gadis di depan ini adalah dirinya sendiri. Dia menangis melihat kecantikannya dia. Apalagi menangis juga tetap cantik seperti itu. Lalu dia kembali ke kamar dan coba celana yang lama punya dia. Memakainya sebagai rok. Hana sangat senang. Dia diam-diam berjalan di jalan. Melihat gaun yang selalu dia inginkan sebelumnya, dia langsung beli. Semua orang di sekitar menatapnya. Hana merasa tidak nyaman. Tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Tapi dia bukan diri dia yang dulu lagi. Dia mulai merasa lebih percaya diri. Melangkah seperti model. Hana sangat bahagia, air mata terus mengalir. Sekarang dia udah hasil berubah menjadi orang baru. Tetapi dia tidak tahu dengan muka cantik baru ini, ada kekuatan seperti apa. Dia ikut Sang Jun ke tempat parkiran.
Satu orang antar paket lewat situ. Melihat wajah cantiknya Hana, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Hana mengendarai mobil untuk mengejar, menabrak sopir preman, dan dimarahi olehnya. Ketika melihat wajahnya Hana, sifat sopir itu langsung berubah. "Kamu tidak apa-apa kan?" Pada saat itu polisi juga datang. Baru saja melihat wajahnya Hana, lalu taruh semua kesalahan pada sopir tadi. Berdua sangat lembut bertanya kepada Hana. Bahkan ada darah di kepala sopir itu. Sopir itu masih ketawa dan bilang dia tidak apa-apa. Sampai saat mereka melihat kartu SIM mobil punya Hana, mereka baru sadarkan diri. Karena di foto sangat berbeda. Jadi dia dibawa ke kantor polisi. Sifat punya polisi tetap masih baik. Mereka bersenyum dan melihat Hana. Pada saat itu teman Hana datang untuk menjamin. Tetapi tidak tahu jika cewek itu adalah Hana. Meluk cewek di dekat itu dan mulai nangis. Ketika teman melihat gambar tato punya Hana, dia baru mau percaya jika itu temanya. Setelah itu Hana tahu informasi dari temanya. Di saat dia tiba-tiba hilang, secara langsung mempengaruhi karir penyanyi itu. Sampai sekarang mereka masih cari orang baru untuk gantinya. Jadi Hana memutuskan akan ganti namanya. Kembali di samping pria produser Sang Jun itu, dia berubah nama menjadi Jennie. Sampai ke PT untuk interview. Ketika masuk ke dalam ruang record, dia sangat gugup sehingga dia tidak berani melihat Jun. Dia masih malu seperti sebelumnya. Sampai saat dia mulai bernyanyi, dia menjadi percaya diri. Setelah dia bernyanyi, semua orang kagum. Bernyanyi itu juga senang. Akhirnya, ada harapan untuk karir dia. Tetapi Sang Jung secara diam-diam memutuskan untuk membiarkan Jennie muncul di depan umum. Seorang bernyanyi dengan suara yang bagus, penampilan yang sempurna. Dibandingkan dengan penyanyi yang tidak bisa menyanyi itu. Tidak dapat membandingkan. Sangat cepat, Jennie sudah menjadi terkenal. Dia juga memiliki kesempatan untuk berhubungan lebih dekat dengan Sang Jun. Tetapi yang penting adalah, akhirnya dia akan muncul di atas panggung. Ini adalah pertama kali dia berdiri di atas panggung. Bukan seorang penyanyi yang berdiri di belakang panggung. Pertama kali sorotan cahaya lampu kepadanya. Jennie sangat bingung. Dia agak malu. Pegang mikro tetapi berbalik badan ke arah penonton, matanya menatap ke tempat Sang Jun. Melihat ekspresi kecewa Sang Jun, Jennie memutuskan sudah waktunya untuk menunjukkan diri. Dalam sekejap seluruh panggung meledak. Jennie akhirnya percaya diri. Semua penonton sangat bersemangat. Penggemar Jennie meningkat pesat. Saat dia senang dengan pemampilan baru punya dia. Hak yang sangat buruk sedang menunggu dia. Dari gadis punya berat badan di atas 100 kg jadilah wanita sempurna yang disukai banyak orang. Sekarang Hana sudah berubah. Menjadi Jennie yang sangat cantik dan nyanyi juga bagus. Terkena seluruh negara. Kecantikan dengan karir datang secara bersama. Tetapi masih kurang cinta. Sang Jun sangat tidak senang. Suatu hari panggil Hana ke ruang dia lalu kasih lihat CD yang lama. Rekaman video Hana sebelum operasinya. Sang Jun menunjuk ke kaset dan mengatakan, "Selama hidup Jennie tidak akan pernah bernyanyi sebaik seperti Hana. Karena Anda terlalu memperhatikan penampilan Anda. Tidak gunakan hati untuk bernyanyi." Jennie tertawa lalu berkata dengan sengaja, "Tetapi aku lebih cantik daripada dia." Sang Jun hentikan kata-kata dia. "Kamu tidak baik seperti Hana." Dengar kalimat ini. Jennie tidak bisa menahan air matanya. Tidak mungkin orang yang Sang Jun suka adalah Hana gemuk. Jadi Jennie memutuskan untuk ceritakan semua kepada Sang Jun. Ingin kasih tahu jika Jennie adalah Hana. Dia datang untuk ketemu dengan Sang Jun. Dan menanyakan sikap Sang Jun terhadap operasi plastik. Tetapi Sang Jun bilang, "Aku pikir aku masih bisa menerimanya. Yang penting dia bukan pacarku." Mendengar itu, Jennie menjadi depresi. Dia memutuskan menutupi rahasia dia operasi plastiknya. Dan hapuskan semua, bahkan tidak ketemu dengan sahabat dia lagi. Menggunakan identitas baru, Jennie, untuk tetap di dekat sampingnya Sang Jun. Perlahan, hubungan mereka menjadi lebih baik hari. Pada malam itu berdua sudah mabuk lalu saling memberikan ciuman. Jennie akhirnya juga dapat yang dia inginkan selama ini. Tetapi bahagia itu tidak bisa lamanya. Rahasia operasi plastik Jennie terungkap. Ketahuan sama penyanyi lama itu. Malam itu dia antar satu orang ke pesta. Orang ini adalah ayah ada gangguan jiwa punya Jennie. Sung Jun tarik orang tua itu keluar. Melihat ayahnya jatuh, Jennie patah hati.
Tetapi sekarang dia tidak bisa menerima ayahnya. Sahabat bergegas bantu bapaknya bangun. Menatap ke gadis bernama Jenny yang sangat cantik di depan mereka. Baru kali ini merasa mereka di dunia berbeda. Dia sangat kecewa lalu bawa ayah Hana pergi. Melihat sosok mereka pergi, Jenny akhirnya juga mengerti jika dia sudah membuat kesalahan yang besar. Pesta berakhir. Dia menemukan Sang Jun untuk ceritakan semuanya. Tetapi Sang Jun sudah tahu semua. Malam itu, Sang Jun melihat jejak di kaca. Dia ingat Hana juga benar bikinnya. Lalu suaranya juga sangat mirip. Habis itu adalah pertanyaan tentang operasi plastik. Sang Jun akhirnya juga mengidentifikasi Jenny adalah Hana. Tetapi masalah tidak penting bagi dia. Dia hanya peduli dengan konser besok akan lancar apa tidak. Melihat sifat Sang Jun seperti itu, Jenny akhirnya juga mengerti. Jadi aku hanya seperti barang kan? Hana tidak punya harga diri. Tetapi Jenny menghasilkan banyak uang. Benarkah? Jenny sudah putus asa. Dia robek poster punya dia sendiri. Tidak hati-hati tangannya berdarah. Sang Jun panik. Ambil tisu lalu datang ke tempat Jenny. Sebenarnya dia juga bukan orang yang tidak punya hati. Tetapi dia takut karena suka sama orang gendut. Akan membuat orang lain ketawa padanya, membuat dia malu. Sekarang menghadapi gadis cantik, karena operasi plastik. Dia sangat bingung. Tetapi sudah terlambat. Jenny operasi karena demi Sang Jun. Tetapi yang dia dapat adalah sifat seperti itu. Jenny benar-benar putus asa. Kemudian penyanyi lama itu kirim bukti ke PT jika Jenny operasi. Tetapi di bawah tekad Sang Jun. Konser masih dalam proses. Tetapi Jenny udah mundurkan diri. Dia berdiri di atas panggung. Tetapi tidak tahu dia harus nyanyi buat siapa. Dia benar bernyanyi demi Sang Jun. Tetapi sekarang, pada saat itu sang ayah muncul. Tetapi ditahan sama security-nya. Jenny tidak bisa nahan lagi lalu suruh penjaga berhenti. Melihat ayahnya, dia pikir bahwa dia tidak bisa berbohong dengan diri sendiri lagi. Dia ceritakan semua di depan banyak orang. Operasi plastik, kodok kudis berubah menjadi angsa. Tetapi kecantikan ini tidak membawa beruntung buat dia. Di jalan untuk menjadi lebih cantik. Dia sudah hilang sahabat, hilang ayah dia. Bahkan hilang diri sendiri juga. Saya tidak tahu sebenarnya saya adalah siapa. Saya tidak ingat seperti apa penampilan saya. Aku merindukan kamu Hana. Pada saat itu di layar ada rekam video dia yang dulu. Hana gemuk dan jelek. Melihat penampilan dia yang dulu, Jenny tertawa. Kali ini dia tidak mau melarikan diri lagi. Tapi menjadi satu dengan suara punya Hana. Jadi sekarang dia sudah ada alasan. Bukan karena Sang Jun. Bukan karena ingin selesaikan kerjaan juga. Dia bernyanyi buat dia sendiri. Lalu Jenny hilang. Tetapi Hana sudah kembali. Dia menjadi lebih terkena. Tetapi karena operasi plastik jadi nambah banyak orang yang tidak sukai dia. Sang Jun mulai suka dengannya. Tetapi sekarang Hana tidak peduli lagi. Standar kecantikan setiap orang berbeda. Semua orang mencari keindahan. Tetapi jalan untuk menjadi cantik ini tidak gampang. Mungkin akan membutuhkan banyak waktu. Mungkin akan ada rasa sakit. Jadi jangan demi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Dan hati-hati jangan sampai setengah jalan kehilangan hal yang paling berharga.